Jangan buru-buru investasi kalau nggak mau nyesel. Dengerin baik-baik ya. Ribuan anak muda sekarang lagi tertipu sama tren investasi. Mereka masuk dengan harapan kaya. Tapi yang didapat justru trauma. Kok bisa? Banyak yang mikir investasi itu kayak jalan pintas ke kekayaan. Padahal kalau salah langkah, bukannya naik level, malah jatuh ke jurang. Dan jujur aja, kalau kamu masih investasi cuma karena temen gue bilang cuan, atau karena lihat TikTok 15 detik, sorry, itu sama aja kamu lempar duit ke api unggun. Tapi tenang, gue bakal kasih kamu formula, yaitu gimana caranya investasi dengan tenang, tanpa drama, tapi tetap nendang hasilnya. So, stay sampai akhir. Karena kalau kamu skip, kamu bisa kelewatan kunci penting yang bikin kamu selamanya terjebak di lingkaran miskin. Bayangin deh, ini cerita nyata yang mungkin kamu pernah alami. Kamu baru aja gajian, gaji 5 juta. Lagi happy, scroll TikTok. Ketemu konten yang isinya investasi kripto cuan 200% dalam seminggu. Kamu mikir, wah ini kesempatan, masa gue nggak coba? Akhirnya kamu masuk, taruh duit 2 juta. Seminggu kemudian harga jeblok, uang kamu tinggal setengah. Hati kamu hancur, kamu kesel, malu, bahkan gak berani cerita ke siapa-siapa. Dan yang lebih parah, kamu jadi kapok. Kamu mikir, udahlah, investasi itu cuma buat orang kaya, bukan buat gue. Tapi, kamu sadar nggak? Justru di momen itu, kamu jatuh ke jebakan yang bikin banyak milenial gagal, yaitu investasi karena FOMO, bukan karena ngerti. Makanya, banyak anak muda yang trauma. Padahal masalahnya bukan di investasinya, tapi di caranya. Gue kasih fakta yang bikin merinding, yaitu lebih dari 70% anak muda di Indonesia yang mulai investasi malah berhenti di tengah jalan karena nyesel. Kenapa? Karena mereka salah mindset. Mereka mikir, semakin cepat masuk, semakin cepat kaya. Padahal kenyataannya, semakin buru-buru, semakin kamu hancur. Sekarang, coba jawab jujur. Kamu investasi karena benar-benar ngerti atau karena takut ketinggalan? Kalau jawaban kamu yang kedua, hati-hati. Itu tanda bahaya. Tapi sabar, jangan langsung panik. Karena ada cara investasi yang bisa bikin kamu tenang, tidur, meski uang kamu lagi kerja di luar sana. Gak harus modal gede, tapi tetap bisa dapat hasil. Bisa plan masa depan tanpa drama, tanpa stres. Dan ada 4 step yang bakal gue bongkar. Kalau kamu ikutin step ini, hidup finansial kamu bisa jauh lebih aman dibanding kebanyakan orang di luar sana. Tapi, kalau kamu skip salah satu aja, hasilnya bisa fatal. Mau tahu kan apa aja 4 step itu? Oke, kita mulai pelan-pelan. Step pertama, pilih sesuai kantong, bukan
gengsi. Kesalahan nomor 1 anak muda yaitu pengen keren. Ngelihat orang lain main saham, langsung ikut. Ngelihat orang masuk kripto, langsung ikut. Padahal modalnya pas-pasan. Kalau gaji kamu masih 5 juta, jangan maksain masuk investasi yang butuh modal besar. Mulai aja dari yang ringan. Misalnya, reksadana pasar uang, SBN, atau emas digital. Kenapa? Karena ini low risk, gampang, dan bisa dimulai dari 100.000. Jadi, kamu bisa belajar dulu, bukan langsung lompat ke jurang. Step yang kedua, pahami tujuan, bukan ikut-ikutan. Kalau gue tanya, tujuan kamu investasi itu untuk apa? Banyak yang jawabannya ngambang. Seperti, biar kaya bang. Salah. Kaya itu bukan tujuan. Itu cuma efek samping. Tujuan investasi itu harus jelas. Mau nikah 5 tahun lagi? Cari instrumen jangka menengah. Mau pensiun tenang? Cari instrumen jangka panjang kayak saham blue chip atau reksadana indeks. Kalau kamu nggak jelas, kamu bakal gampang kebawa arus. Dan itu bahaya banget. Step yang ketiga, disiplin lebih besar daripada cuan besar. Ini bagian yang paling susah buat anak muda, yaitu konsistensi. Kebanyakan orang maunya cuan instan. Padahal rahasia orang kaya itu sederhana, yaitu disiplin. Contohnya, kamu sisihin 500.000 per bulan buat reksadana indeks. Kalau kamu konsisten 10 tahun, hasilnya bisa ratusan juta. Beda jauh sama orang yang taruh 5 juta sekali, tapi berhenti setelah rugi sedikit. Jadi ingat, bukan siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang konsisten sampai akhir. Step keempat, jangan pakai uang panas. Ini yang paling penting. Banyak yang pakai duit bayar kos, duit darurat, bahkan minjem buat investasi. Hasilnya, kalau rugi, hidup mereka langsung berantakan. Investasi itu harus pakai uang dingin. Uang yang kalau hilang pun gak bikin kamu kelaparan. Kalau kamu pakai uang panas, kamu bukan investasi. Kamu lagi berjudi dengan masa depanmu sendiri. Gue kasih cerita nyata. Ada temen gue, sebut saja namanya Andi. Gajinya UMR, pas-pasan banget. Tapi setiap bulan, dia sisihin 300.000 buat reksadana pasar uang. Temennya ngetawain, halah, segitu mah gak bakal kaya. Tapi Andi cuek. 5 tahun berjalan, uangnya sudah ratusan juta. Dia gak pernah pusing kalau ada kebutuhan mendadak. Dia tenang. Dan lucunya, teman-teman yang dulu ngetawain, sekarang malah minta diajarin. Dari cerita Andi ini, gue cuma mau bilang satu hal ke kamu, yaitu power word buat hari ini adalah mulai. Iya, mulai. Bukan besok, bukan nunggu gaji naik, tapi sekarang. Karena semakin lama kamu menunda, semakin lama juga kamu hidup di drama finansial. Sekarang, gue balik tanya ke kamu. Kamu mau jadi yang mana?
Mau jadi milenial yang setiap bulan gajinya numpang lewat? Atau mau jadi milenial yang bisa tidur tenang karena uangnya kerja buat dia? Kalau kamu setuju, investasi harus aman dan nendang tanpa drama, langsung tulis di kolom komentar. Gue mau mulai. Biar gue tahu kamu beneran serius. Dan jangan lupa klik subscribe. Karena di video berikutnya, gue bakal bongkar rahasia investasi yang paling sering disalahpahami anak muda. Padahal itu yang bikin mereka gagal total.